Bayangkan dua kutub besar yang saling menatap dari seberang samudra, Amerika Serikat dan Rusia. Mereka tidak selalu bertarung dengan meriam dan rudal. Sebagian besar terjadi dalam senyap di ruang rapat. Jaringan serat optik, orbit satelit, hingga harga energi di pasar global. Di belakang masing-masing berdiri para sekutu. Di kubu Amerika, ada NATO Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Turki, ditambah mitra Indo-Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di sisi Rusia, ada Belarus sebagai pendukung militer terdekat, serta hubungan erat dengan Tiongkok dan sejumlah mitra yang sama berjarak dengan Barat. Akar perseteruan panjang. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Eropa Timur masuk NATO, Uni Soviet runtuh, dan sisa ketidakpercayaan tetap hidup. Amerika melihat ekspansi NATO sebagai kebebasan memilih, Rusia melihatnya sebagai pengepungan. Maka setiap krisis jadi cermin. Satu pihak merasa melindungi, pihak lain merasa terancam. Kekuatan keduanya bukan sekadar jumlah hulu ledak nuklir. Amerika unggul dalam teknologi mutakhir, logistik global, industri militer, dan jaringan sekutu. Rusia mengandalkan cadangan energi, rudal jarak jauh, pengalaman di iklim ekstrem, serta tekad bertahan dalam tekanan. Keduanya punya triad nuklir darat, laut, udara yang dirancang untuk mencegah lawan menembakkan lebih dulu. Namun persaingan tak berhenti di senjata. Ada medan abu-abu, serangan siber pada listrik dan perbankan, disinformasi di media sosial, uji coba hipersonik, hingga manuver berbahaya di udara dan laut. Energi dipakai sebagai alat tawar, satelit jadi urat nadi dunia. Sekutu pun menambah kompleksitas. NATO dengan pasal 5 menjadi perisai kolektif. Jepang dan Korea Selatan memperkuat Indo-Pasifik. Sementara kedekatan Rusia-Tiongkok membuka jalur alternatif teknologi dan ekonomi. Semua membuat konflik langsung kian mahal. Namun salah langkah bisa fatal. Ancaman nyata ada 4. Pertama, salah perhitungan. Jet yang terlalu dekat atau latihan yang disalahartikan bisa memicu perang. Kedua, kompresi waktu. Hipersonik dan AI memaksa keputusan dalam menit, bukan jam. Ketiga, kerentanan sipil. Dunia digital modern sangat rapuh pada serangan siber. Keempat, erosi perjanjian senjata. Batasan yang dulu menjaga stabilitas kini banyak pudar. Meski begitu, selalu ada jalan menuju redanya ketegangan. Pertama, menjaga garis komunikasi darurat dan protokol insiden. Kedua, membangun pagar pembatas nuklir, inspeksi, transparansi, atau pembatasan sementara. Jumlah peluncur. Ketiga, norma di ruang siber dan angkasa. Jangan menyerang rumah sakit, satelit cuaca, atau infrastruktur vital. Keempat, perdagangan untuk stabilitas, gandum, pupuk, energi musim dingin, atau jalur laut aman yang langsung dirasakan rakyat. Kelima, diplomasi kreatif. Pertemuan tingkat menengah, dialog antar ilmuwan, hingga kerjasama isu non-zero sum seperti iklim atau pandemi. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa konflik Amerika dan Rusia tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi. Ia mencakup perebutan ideologi, pengaruh ekonomi, hingga perlombaan teknologi mutakhir yang menyentuh kehidupan sehari-hari umat manusia. Ketika harga energi melonjak, rakyat di benua lain pun merasakan imbasnya. Ketika teknologi siber diuji, masyarakat sipil di negara yang jauh dari pusat konflik bisa ikut terguncang. Potensi damai tetap ada jika kedua kubu mau melihat kepentingan bersama. Dunia membutuhkan jalur komunikasi yang kuat, perjanjian parsial yang realistis, dan kesediaan untuk menahan diri dari retorika panas. Semua ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru hal-hal kecil inilah yang bisa mencegah dunia masuk ke jurang besar. Dan pada akhirnya, kesadaran bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri menjadi kunci. Amerika dan Rusia mungkin bersaing, tetapi keduanya tetap berbagi tanggung jawab menjaga stabilitas planet yang sama. Jika tidak ada pagar pengaman, dunia bisa masuk era baru, perlombaan senjata tanpa aturan, di mana teknologi berkembang lebih cepat daripada diplomasi. Namun, jika ada komitmen menahan diri, persaingan paling keras sekalipun bisa berjalan berdampingan dengan stabilitas. Itulah dilema sekaligus harapan.
dua kekuatan terbesar ini, meski berhadap-hadapan, tetap punya alasan mencegah kiamat nuklir, dan mungkin, pada tingkat sederhana, itu adalah bentuk kerjasama paling penting.